Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Bib, banyak sekali nih Habib. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilaksanakan menjelang bulan puasa. Nah, ini salah satunya adalah melakukan ziarah ke makam para leluhur maupun orang tua yang sudah wafat. Kebiasaan ini pada masyarakat Jawa disebut nyekar ya Bib ya. Nah, karena pada saat ziarah ini mereka itu membawa beberapa jenis bunga untuk ditaburkan di atas pusara. Nah, apakah hal ini diperbolehkan, Beb? Baik, diperbolehkan. Tadi kita memberi bunga di atas pusara tadi ya. Karena ada beberapa pengertian yang harus dipahami dari tindakan tadi. Jadi, kalau orang Jawa ini penuh dengan filosofi, Mas. Orang Jawa itu penuh dengan filosofi. Seperti kita menabur bunga di atas makam, yaitu filosofinya agar satu mengajarkan kepada kita ini memberikan hal yang bagus kepada leluhur, kepada orang tua. Dengan sering mendatangi makamnya, berarti kita masih mengingatnya, mengingat hal yang apa? Hal yang wangi-wangi. Begitu. Dari orang tua itu sendiri. Kalau di dalam adat orang Jawa mengatakan mikul dur. Oh, begitu. Mikul dur. Mendem jeruk. Mikul dur. Mendem jeruk. Di samping bahwa apapun yang hidup di dunia ini, tumbuhan, batu, apa saja, itu semuanya bertasbih untuk Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya tentang kenapa harus bunga segar atau apa gitu. Begitu ya. Tapi kalau bunga desa nggak boleh dibawa ya, Beb? Nah, kalau bunga desa itu jenengan saja tadi. Nggak boleh ditaburkan ya. Iya. Apakah yang nyebar itu bunga desa? Iya, ini kan memang banyak pilihan ya, Beb. Ya, Beb. Apakah hal ini dicontohkan baginda Nabi, Beb, sebenarnya, dan juga para sahabat serta para salafus saleh terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menabur bunga ke makam gitu? Iya. Jadi dulu pernah ada riwayat, cuman memang bukan bunga. Jadi di sana ada pelepah kurma ya. Jadi waktu Rasulullah berjalan di samping makam, lalu Rasulullah mendengar ada mayit yang menangis. Oh ya? Karena disiksa dengan alasan tertentu, waktu hidupnya mungkin dia melakukan kesalahan, lalu Rasulullah memotong kurma, lalu ditancapkan ke makam itu, lalu berhenti tangis mereka. Nah, ini logikanya bahwa tasbih dari batang kurma yang masih segar itu tadi bisa meredam atau bisa meringankan beban mayit. Begitu. Nah, termasuk bunga tadi. Bunga tadi ya. Nah, bunga tadi itu karena masih segar-segar. Sebenarnya tidak ada spesifikasi harus bunga mawar, harus bunga bunga desa bukan. Harus bunga melati. Bunga melati ya, harus tidak. Yang penting segar. Segar. Nah, ya, karena masih bertasbih. Begitu. Harapannya juga bukan hanya menebarkan bunga tapi juga berdoa kepada Allah. Berdoa. Nah, kalau filosofinya orang Jawa itu dengan bunga. Karena dulu masyarakat kita ini tidak semuanya bisa membaca Yasin. Oh, begitu. Tidak semuanya bisa bertahlil. Kok zaman dulu, zaman sekarang saja ini anak-anak muda nek kon tahlilan bu iso paling bahasa Indonesia neta. Begitu ya. Justru mereka rajin upload status ya. Nah, upload status itu lebih pinter. Ya, Beb, apakah dengan membawa berbagai rupa bunga ini tidak mendekatkan diri pada kesyirikan, Beb? Iya, jadi tidak. Syirik itu tidak tergantung dari apa yang kita lakukan, tetapi syirik itu apapun bisa menjadi syirik, tapi apapun juga bisa terlepas dari syirik. Kita kalau mau ngomong syirik, nggak usah jauh-jauh tentang bunga. Dengan beriktikad bahwa makan itu yang membuat kenyang adalah nasi, itu syirik gitu. Oh begitu ya, Beb? Nggak usah bunga, nggak usah jauh-jauh dengan bunga di kuburan. Oke. Jadi makanya ulama kita, pendakwah leluhur kita, kiai-kiai kita itu mengajarkan, oh ya wes, nek sing do ora iso tahlilan dan sebagainya, zaman dulu tidak dikabarkan. Wes kok ditanduri opo atau dikasih bunga. Syukur iso tahlilan, syukur iso maca
Yasin. Ya. Cuman sekarang itu saya bingung, kalau orang ada yang nggak bisa baca Yasin itu bingung, mau Yasin saya nggak bisa, Yasin gitu. Apa boleh ya boleh saja, Yasin sampai 1000 kali di situ, satu ayat kok. Begitu ya. Makanya ngomong Raiso Yasinan itu lucu. Begitu. Ya. Dan bunga tadi itu tidak akan membawa orangnya kepada kesirikan selagi dia ini masih mengerti bahwa Tuhannya adalah Allah Ta'ala gitu. Dan tidak memaksudkan bahwa bunga itu sebagai penolong dari mayit, dari siksanya. Tapi yang memberikan pertolongan atau memberikan keringanan atas si mayit tadi karena rahmahnya Allah Ta'ala, dari tasbihnya bunga tadi. Karena bunga itu selagi masih kering dia akan bertasbih. Nah, Allah Ta'ala itu karena rahmahnya itu kepada semua makhluk, maka wasilah dengan bunga tadi. Apa meneh nek dikei Yasin. Apalagi kalau dikasih Quran utuh. Mau Quran dari pagi sampai sore. Kalau anak muda, misalkan kepengen Quran tidak bisa ini Yasinan mau ngaji raiso, sudah mau Fatihah. Bapak ini yang sudah meninggal didoakan, leluhurnya didoakan, raiso, ya seperti tadi. Hanya perhatian kita dengan bunga tadi, itu kita harus ngerti bahwa kita ini kepinginnya hormat, ya, birrul walidain. Fatihah seharusnya mereka ngerti. Begitu. Baik, Pip, kemudian ada juga segolongan masyarakat yang menyatakan bahwasanya nyekar itu tidak baik, artinya membid'ahkan juga nih, Beb. Bagaimana pandangan Habib? Oh iya, yang bid'ah itu tidak nyanyap kalau kita tadi dengan kesini pakai mobil aja itu dulu Rasulullah tidak ada mobil. Nggak ada mobil ya. Harusnya mereka pakai onta. Pakai onta ya. Iya, itu bid'ah itu. Baik. Kita ini ahli bid'ah, semuanya sekarang bid'ah ini semuanya bid'ah ini. Rasulullah tidak pakai pakaian kayak gini. Begitu. Nggak pakai sarung. Nggak pakai belangkon juga. Nggak pakai jam tangan kayak Mas Dimas gitu. Baik. Begitu, Beb. Nyekar itu sebenarnya ziarah ya kalau dalam bahasa kita. Cuman karena ada beberapa dari bagian masyarakat kita ini mungkin masih awam untuk mengirim Yasin atau tahlil, makanya dipermudah oleh ulama kita. Karena ulama kita ini tahu bahwa daun, batang atau bunga, itu yang gampang sudah pakai itu aja. Karena ostos mastis. Begitu. Baik, terima kasih ya Beb, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kian menarik pembahasan kita kali ini bersama Habib Umar mengenai budaya di bulan puasa. Namun kita juga harus jeda sejenak. Kita akan membahasnya kembali bersama Habib Umar setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kalam Ramadan. Menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.